Info Records. Adapun tujuan dari praktikum ini ialah untuk mengetahui pola pertumbuhan dan perkembangan tanaman jagung atau ZMSL dan kacang kedelai atau Glycine-Max L. Persiapan bahan untuk media tanam: topsoil, pupuk kompos, dan wadah, juga polybag. Persiapan media tanam tanaman jagung dan kedelai: dicampurkan topsoil dan kompos dengan komposisi 2:1 menggunakan wadah. Persiapan benih: disediakan biji benih jagung dan kedelai, benih kedelai, benih jagung, air. Direndam benih jagung dan kedelai selama 15 menit. Perendaman dilakukan untuk memecah dormansi benih jagung dan kedelai. Penanaman dibuat dalam satu polybag. Ada 2 lubang tanam dengan jarak 15 x 15 cm. Jarak tanam dibuat agar tanaman tidak menghambat pertumbuhan tanaman lain. Dimasukkan biji jagung ke dalam lubang tanam dengan kedalaman 2 cm. Dimasukkan biji kedelai dengan kedalaman 2 cm. Ditutup lubang tanam tanpa dipadatkan. Tahapan penanaman: pemeliharaan, penyiraman, perawatan, pengambilan data tinggi tanaman dan jumlah daun. Disiram tanaman secukupnya pada pagi dan sore hari. Penyiraman pada awal tanam diperlukan untuk mempercepat biji berkecambah. Diletakkan tanaman di bawah sinar matahari dan tanpa dinaungi oleh atap ataupun pohon. Peletakan polybag dapat dibuat berjarak dari permukaan tanah agar hewan seperti ayam tidak merusak tanaman. Disiapkan pupuk TSP dan timbangan analitik. Ditimbang pupuk TSP sebanyak 1,75 gram untuk takaran jagung. Ditimbang pupuk TSP sebanyak 0,4 gram untuk tanaman kedelai. Dibuat lubang sedalam 2 cm dekat polybag, jarak 8 cm dari tanaman. Dimasukkan pupuk TSP pada masing-masing tanaman ke dalam lubang yang sudah dibuat. Pemupukan dilakukan agar hara yang dibutuhkan tanaman terpenuhi saat persediaan hara pada tanaman habis. Ditutup lubang letak TSP pada tanaman. Dilakukan penyiangan pada tanaman jagung dan kedelai. Penyiangan dilakukan untuk meminimalisir gulma pada tanaman. Penyiangan dilakukan manual menggunakan tangan.
dari pengamatan. Pembahasan. Kurva pertumbuhan berbentuk S atau sigmoid yang ideal dihasilkan oleh banyak tumbuhan setahun dan beberapa bagian tertentu dari tumbuhan setahun maupun bertahun, dengan mengambil contoh tanaman. Berdasarkan hasil, tidak terdapat kurva pertumbuhan tinggi dan jumlah daun tanaman yang menyerupai huruf S. Ini menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman jagung atau Zea mays L dan kedelai atau Glycine max L tidak ideal. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya dari faktor internal yang menjadi faktor pertumbuhan dan perkembangan, yaitu hormon dan gen. Sedangkan dari faktor eksternal atau lingkungan, pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh cahaya, kemasaman tanah atau pH, kerapatan tanaman, dan temperatur. Hal ini sesuai dengan literatur dari Sitompul dan Guritno 2010 yang menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan yaitu faktor luar yang terdiri dari air, kelembaban, suhu yang mempengaruhi kerja enzim, dan cahaya yang mempengaruhi fotosintesis. Faktor dalam yang terdiri dari faktor hereditas dan hormon. Kesimpulan, 1. Kurva sigmoid adalah kurva pertumbuhan cepat pada fase vegetatif sampai titik tertentu, memiliki bentuk seperti huruf S. 2. Faktor internal pertumbuhan dan perkembangan yaitu hormon dan gen. Sedangkan faktor eksternal atau lingkungan dipengaruhi oleh cahaya, kemasaman tanah atau pH, kerapatan tanaman, dan temperatur. TikTok All Star.